Sidang lanjutan kasus yang menjerat Nikita Mirzani di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan kembali memantik sorotan publik dan menuai kegaduhan. Nikita Mirzani dengan tegas menyuarakan kekecewaannya terhadap hakim yang menolak memutar rekaman bukti percakapan, yang menurutnya menjadi kunci dalam membongkar dugaan adanya rekayasa hukum. Ia merasa didiskriminalisasi dalam kasus pemerasan dan TPPU yang menurutnya direkayasa hanya karena pelapornya memiliki kekuatan finansial besar. Bahkan anggota DPD Laode Umar Bonte turut bersuara lantang, mendesak agar rekaman tersebut diputar demi transparansi hukum. Dalam rekaman itu diduga kuat terdapat percakapan antara Reza Gladys, jaksa hingga hakim yang memunculkan dugaan suap-menyuap dalam proses peradilan. Bahkan seruan untuk menangkap Reza Gladys pun terdengar semakin keras di tengah publik yang geram. Tidak sedikit pihak menilai Nikita Mirzani hanya sedang memperjuangkan haknya agar tidak dikorbankan oleh sistem hukum yang berat sebelah. Fakta baru pun mencuat dalam persidangan saat tim kuasa hukum Nikita Mirzani mengungkap bahwa produk skincare milik Reza Gladys tidak terdaftar di BPOM, memunculkan pertanyaan serius tentang legalitas bisnis pelapor. Sontak hal ini memperkuat dugaan bahwa kasus ini penuh kejanggalan dan perlu diusut secara objektif. Laode Umar Bonte bahkan menilai kriminalisasi terhadap Nikita Mirzani mencoreng wajah penegakan hukum di Indonesia dan menyerukan agar Reza Gladys segera ditangkap demi membongkar dugaan praktik kotor yang telah terjadi. Sekarang waktunya tangkap Reza Gladys dan bebaskan Nikita Mirzani. Harus segera. Sudah jelas-jelas tidak ada pasal yang memenuhi untuk menjerat Nikita Mirzani. Tidak ada pasal. Apa yang dicemarkan? Produk apa yang dicemarkan? Siapa yang dicemarkan? Tidak ada lagi. Ya. Produk Reza Gladys jelas-jelas tidak punya BPOM. Produk yang tidak memiliki BPOM dinilai ilegal. Skincare itu termasuk salah satu produk kesehatan. Karena itu melanggar Undang-Undang Kesehatan pasal 106 dan pasal 197 dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara, denda 1,5 miliar. Tunggu apa lagi polisinya? Segera tangkap dan bebaskan Nikita Mirzani. Beres urusan ini. Jangan ada kriminalisasi lagi. Saya tidak ingin penegak hukum ini terus menggunakan hukum untuk menjerat orang-orang yang tidak bersalah. Saya minta penegak hukum segera melakukan penangkapan terhadap Dr. Reza Gladys. Ini permintaan saya. Sebagai anggota DPD RI, saya minta ini sebagai pembelajaran. Pembelajaran orang-orang yang mempermainkan hukum. Pembelajaran orang-orang yang terus menggunakan kekuasaannya. Pelajaran orang-orang yang kaya raya menindas orang lain. Saya tidak ingin rakyat terus dipertontonkan dengan proses hukum brutal, kriminalisasi dan lain sebagainya. Sudah harus dihentikan, tidak boleh lagi. Seluruh rakyat Indonesia harus plototi di proses hukum ini. Proses hukum brutal, proses hukum abal-abal. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Ada seorang terdakwa yang menolak memakai rompi tahanan, menolak diborgol, dan menolak sidang dihentikan. Dia nggak terima sidangnya ditunda, bahkan sempat adu argumen sama jaksa. Meskipun wanita huru-hara adalah brandingannya, minimal jangan dibawa di kursi terpidana. Karena nggak ada manusia yang bahagia di dalam penjara. Turunin egonya dikit nggak bisa kah? Toh masyarakat juga pasti bisa menilai kok. Kalau nggak salah, nggak mungkin ditahan. Dan gak semua orang bisa ikut maunya kamu, apalagi yang mulia. Itu flash disknya rekaman bukti yang dari Niki masih sama Pak Hakim kan. Kalau Pak Hakim gak mau mendengarkan itu di ruang pengadilan, boleh pinjem gak? Aku mau lari-lari di gedung GBK. Seru kali kalau diputarin di gedung GBK gitu sambil lari-lari. Itu kan rame tuh, biar pada semangat yang lari-lari di sana, yang lari-lari di stadion kalau sore-sore begini, apalagi weekend. Boleh pinjem gak Pak Hakim? Biar kita dengar untuk menyemangati kita berlari-lari, berolahraga. Pinjem deh sebentar aja Pak Hakim. Pak Hakim kan gak mau dengerin. Biar kita yang dengerin Pak. Mi, persidangan makin aneh, kasusnya aneh, persidangannya aneh, JPU-nya pun aneh. Udah macam ibu-ibu yang lagi mau makein baju anaknya habis mandi. Lo tau kan, kalau anak kecil habis mandi suka lari-lari gitu kan, gara-gara nggak mau dipakein baju. Nah begini nih,
mamanya kayak marah mau pakai baju ke anaknya, nggak pantas. Aneh sih lagi, ngapain sih JPU kok begitu? Kalian pasti sudah nonton video ini beredar di mana-mana ya kan ya. Enggak, kok sebagian netizen gue cuma mau mengingatkan aja bu. Ingat dulu yang kasusnya si Jessica Kumala Wongso, nah JPU-nya sampai dikuliti nama netizen, sampai harta kekayaannya sampai dicari siapa dan bertambah berapa. Nah, jangan ragukan kekuatan netizen ya bu ya. Karena netizen sekarang itu sudah pintar-pintar semuanya ya. Kalau DRG punya duit, nah jangan lupa bu, NM itu punya banyak netizen ya, punya banyak netizen. Duit itu bisa habis tapi netizen bisa bertambah terus. Nah ya bu ya, karena netizen itu sekarang pada pintar-pintar ya. Gua rasa nih habis ini pasti akan banyak nih yang membongkar. Pasti nih, kita tunggu aja nih ya episode selanjutnya ya. Makin lama makin seru nih kasusnya sih. Mungkin hanya di negara kita aja kali ya, yang hakim sama jaksa penuntut umumnya yang takut banget sama yang namanya flash disk. Kocak sih, terdengar kocak. Tapi kenapa harus takut? Kalau misalkan nggak ngerasa, ini kok malah menghindar, malah coba untuk tidak mendengarkan. Ditambah, kok kelakuan jaksa penuntut umum begitu ya, maksa banget seseorang memakai baju tahanan, sementara itu di ruang sidang. Aku bicara mungkin bukan anak hukum, tapi sepengetahuanku, namanya di ruang sidang itu nggak diwajibkan seseorang itu memakai baju tahanan. Ditambah, namanya pengadilan kan masih memegang teguh asas praduga tidak bersalah. Buat Bapak Presiden yang terhormat, Pak, ini loh Pak, ada instansi yang dimana yang ada ujung-ujungnya bisa menjelekkan nama pengadilan. Nggak baik loh Pak kalau didiamkan terus-menerus. Seorang public figure terkenal aja bisa diperlakukan seperti ini. Apalagi kita yang rakyat jelata yang tidak ada apa-apanya. Yang ada hukum bisa dibeli dong kalau begitu. Ngapain kasihan sama Nikita Mirzani 5 bulan ditahan, nggak bisa ngurusin anaknya. Lebih kasihan tuh anak koruptor ya. Anak-anak koruptor yang udah biasa hidup enak, makan duit hasil ngegrobotin rakyat, bapaknya di penjara. Biasanya kan rata-rata yang korupsi bapaknya kan. Ngapain sih kasihan sama Nikita Mirzani yang gara-gara ngurusin skincare berbahaya doang, ya kan? Mending ngurusin aja tuh koruptor yang hidupnya masih enak, ya nggak? Keluarganya hidupnya masih enak, ya nggak? Ditahan cuman berapa tahun, banding juga bisa. Gampang aja sih sebetulnya. Gimana sih caranya? Ya tinggal pindahin aset aja, pindah nama, ya nggak? Aset mas punya sendiri, tapi pakai nama orang lain, jadi nggak ke e-tag deh. Tapi jangan salah, pemindahan aset itu tuh bisa dilakukan lewat kemas, ya kan? Terus lewat tas branded, kan nggak ke e-tag. Cuman ya kalau misalnya disita ya udahlah ya, paling disita berapa sih? Udah nggak usah kasihan sama Nikita Mirzani, ngapain? Kasihan sama Nikita Mirzani, kasihan tuh sama koruptor. Para koruptor, yalah cuman makanin uang rakyat doang, apa sih? Soalnya kalau misalnya ngomongin kebenaran sekarang juga dihandle kayak teroris sih. Ngeri say. Oh ya, sama ada satu lagi, keluarga koruptor masih bisa hidup bebas selama tidak di Indonesia. Seumur hidup nih dari aku lahir sampai sekarang ini sudah berkepala 5 ya. Baru aku lihat nih persidangan yang kelasnya ecek-ecek gitu. Ya mungkin karena dipegang sama hakim dan JPU ecek-ecek sih gitu, yang nggak ada ininya gitu kan. Sehingga saksinya itu semua amnesia, ya kan? Amnesia semua saksinya itu. Ditanya semua pertanyaan yang ada di BAP juga itu pada jawabannya nggak tahu lah. Terus di BAP itu isi otaknya siapa, bisikannya siapa, karangannya siapa, sehingga kalian itu bisa lupa, nggak tahu lah. Kok amnesia semua kalian, dari hakimnya sampai JPU-nya amnesia semua gitu ya kan. Kayaknya dari dulu itu di persidangan itu harus menjadi transparan gitu, harus saling membuka gitu, biar ditemukan titik terangnya, biar cepat selesai, maksudnya cepat selesai ya kan. Ini orang bawa bukti nggak mau dikasih puter, nggak mau denger, pura-pura kabur. Waktu pihak terdakwa ngomong nih atau bertanya panjang lebar selalu di-cut ya kan. Terus sebenarnya kalian ini tuh maunya apa gitu. Dan ini satu lagi nih yang tersorot nih, si perempuan yang tadi tuh ya, ini dengan lantangnya mau pergi, mau memaksa Nikmir pakai baju oranye. Sekarang nah, setelah ditantang, harga diri kau jadi pertaruhannya ya, jabatan kau juga.
Mana ada hakim seperti ini atau jaksa seperti ini, aku lihat seumur hidupku nggak ada loh. Sudah 5 bulan ini kasusnya muter-muter di situ aja. Saksinya sudah bilang nggak tahu, sudah siap salah. Oh ya, yang mulia itu bukan produk saya. Itu saya tempel sama stiker saya, dan jarum-jarum itu saya jual ini yang semestinya nggak saya jual. Itu tuh sudah violate sebenarnya. Dan sebenarnya tuh sebagai hakim yang pintar itu sudah bisa tuh mengambil kesimpulan tuh seperti apa ini ujungnya kasusnya ya. Tapi sampai sekarang itu nggak ada ujung-ujungnya nih kasus nih. Yang mereka tahu masukin lagi ke penjara, ditahan lagi si Nick Mirdi. Kalian tuh sebenarnya siapa kalian nih? Segerombolan dari mereka juga. Ups.